Iya. Ah. Jadi saya tadi habis ngeset streamingnya, terus lari ke kamar ini. Oh gitu. Oh siap-siap. Kalau gitu nanti kita diskusikan lagi, J. Mudah-mudahan. Ya, sambil menunggu yang lain, mudah-mudahan misalnya kita cocokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berkumpul 3 orang. Kurang Mbak siapa ini ya? Kurang Vicky ya sama Francisca. Tadi Francisca sudah ada. Ya. Sebelum kita lanjut, kita sepakati dulu mengenai waktu. Kebetulan katanya kalau Mas Imam ini habis maghrib ada acara. Gimana yang lain? Apakah karena saya kalau ternyata saya ada koordinasi sampai jam 4 atau mau mulai setengah 5, 16.30. Jadi sampai jam setengah 6 atau jam 6 begitu? Bagaimana? Boleh, Bu? Iya, begitu saja. Boleh, Ibu. Begitu Oke ya. Soalnya ya tadi katanya kalau Mas Imam ada ini ya. Oke. Siap. Berarti kita langsung mulai saja. Oke, kita bicara hari ini adalah mengenai visi ya. Nanti Anda bisa kebayang visinya seperti apa. Jadi visi itu adalah arahan. Jangan sampai misalnya visinya itu misalnya kayak kemarin ya yang jualan berdasarkan hobi Erlangga ya. Iya bukan? Iya, Bu. Iya kan? Nah, itu kalau bisa visinya itu misalnya contoh nih ya, visinya adalah kalau di tempat kami itu adalah satuan pendidikan non formal yang unggul gitu di kawasan Asia Tenggara dalam pengembangan ilmu pendidikan kesetaraan yang berbasis teknologi digital dan nilai-nilai Islam pada tahun berapa. Jadi ada jangka waktunya seperti itu. Ya, itu adalah visi. Nah, bagaimana visi ini diwujudkan melalui misi? Misi itu adalah untuk mencapai visi tadi ya supaya unggul itu apa? Pertama adalah menyelenggarakan program pembelajaran gitu ya yang berbasis digital menggunakan aplikasi. Jadi memang dari awal kita melakukan hal itu. Kemudian memberdayakan gitu ya, generasi muda ya yang unggul gitu ya. Yang unggul untuk memberikan pengajaran gitu agar dapat mengaplikasikan ilmunya secara berbasis teknologi. Ya, berdasarkan kalau kami kan karena ini ya basisnya Islam walaupun kami ini sebetulnya
kalau dipikir gitu ya, siswa sekarang yang non muslim banyak juga gitu, hampir 20% ya. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan generasi juara ya, menciptakan generasi pembangun peradaban bangsa yang juara, tangguh dan beradab, seperti itu. Jadi itu adalah misi. Lalu apa itu budaya? Nah, kita juga ada budaya ya. Kita ada budaya, sebentar. Seharusnya memang harus hafal ya. Tapi ini karena faktor U, jadi saya harus membuka contekan terlebih dahulu gitu ya. Kami punya budaya yang diartikan dari generasi juara, ya. Generasi juara tangguh, budaya kami dari sana. Yaitu generasi juara tangguh, itu budaya kita, yaitu gelorakan energi dakwah, nikmati dan ekspresikan rasa syukur melalui rasa kebangsaan, amal yang bermanfaat dan senantiasa dalam kebaikan. Jadikan umat agar dalam ridho Allah, toleransi ya. Jadi walaupun kita berbasis Islam, tapi kita sangat mengutamakan toleransi, asmaul husna, networking, greed, good habit, ukhuwah dan humble, seperti itu. Itu kurang lebihnya ya. Nah, ini Anda bisa lihat, saya akan perlihatkan budaya yang dimiliki oleh bisnisnya Dewa Eka, ya. Nah, ini mungkin ya, kalau menurut saya, ini sebentar. Nah, jadi dia itu budayanya adalah gendeng. Jadi gendeng itu singkatan dari, ya, gendeng itu adalah, sebentar ya, mungkin Anda ini bisa melihat gitu ya, bisa membandingkan. Sebentar, ini kok nggak kebuka. Nah, gendeng itu singkatan dari growing together, ya, growing together, never stop learning, ya, never stop learning, do the best, enjoy and fun, no selling, dying, grateful and celebrate win. Nah, apa itu? Ya, di sini ada yang namanya growing together. Apapun yang dilakukan demi pertumbuhan bersama. Semua anggota tim harus bertumbuh. Bertumbuh adalah mutlak, ya. Kemudian never stop learning, jangan pernah berhenti belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Terus belajar setiap hari lewat buku, video, e-course, artikel, dan lain-lain. Update ilmu setiap bulan lewat seminar, kelas, workshop. Kemudian lakukan yang terbaik tanpa harus diminta atau disuruh. Lakukan sesuatu yang jauh lebih banyak daripada yang diminta atau seharusnya. Nikmati setiap pekerjaan dan bersenang-senanglah. Do what you love and love what you do. Tiada hari tanpa jualan, no selling, dying. Capai target penjualan setinggi mungkin supaya perusahaan terus bertumbuh dan nggak mati. Ya, itu yang no selling, dying. Grateful and celebrate win. Bersyukur setiap hari tanpa terlewat, rayakan setiap pencapaian dan kemenangan. Hal ini menjadi sesuatu hal yang penting ketika kita memiliki bisnis. Mengapa demikian? Karena kalau ya tidak ada budaya, ini tidak ada ruhnya. Ya, sehingga kita sebagai owner itu tidak dihargai oleh karyawan, ya, atau tim kita. Seperti itu. Nah, ini nih sepertinya teman-teman di sini ini sudah pada punya bisnis ya. Kayak Francisca ini bisnis apa namanya? Bunga ya kemarin. Mas Ima mau mendirikan bimbel. Erlangga mau bisnis kemarin hobi ya. Kemudian Vicky Agung kemarin apa ya Vicky Agung tuh? Yang kafe kucing
Salsabila. Vicky, aku kemarin apa ya Vicky ya? Yang kayak ruang guru itu, Bu. Oh, yang bahasa Jepang ya? Iya. Ya, oke. Ini keren-keren nih. Selain Dayan ini apa bisnisnya? Kemarin belum cerita ya. Selain Dayan gimana? Bisnisnya apa nih? Rencananya? Jualan dupa. Jualan apa? Dupa buat sembahyang. Jualan dupa. Ya. Nah, itu juga pasar memang sudah berjalan ya? Emang sudah berjalan? Udah sih dari bulan lalu. Oke. Pasarnya di Indonesia berarti sekarang selain untuk sembahyang aja ya. Kalau misalnya mereka yang untuk meditasi bisa nggak? Masuk juga kan ya, kalau nggak salah? Iya, masuk. Iya makanya. Ya, karena saya punya siswa, ya dia adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau kalau dulu namanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Kalau di sekarang tuh dia ngakunya adalah spiritual, ya itu ya spiritual. Itu pernah waktu kita mau rapat, beliaunya sedang meditasi. Nah, ketika meditasi itu ada dupanya itu ya, gitu. Kalau saya pernah tinggal lama di Taiwan ya, kurang lebih 6 tahunan gitu. Itu kalau kalau di sana kan pasarnya besar ya, Nah, ini juga harus dijabarkan. Pasar di sini siapa aja nih? Selain tentunya mungkin Buddha ya, kemudian Buddha, Konghucu, kemudian orang-orang yang meditasi gitu ya, yang suka meditasi. Orang-orang yang suka meditasi itu kan tidak terbatas pada kalau kita bilang tidak terbatas pada agama tertentu ya, seperti itu. Bahkan misalnya Nasrani pun kalau dia melakukan meditasi kan juga butuh itu. Nah, coba itu diperluas juga. Nah, tugas teman-teman gitu ya, tugas teman-teman adalah bagaimana nanti membuat visi. Ada yang sudah punya nggak dari teman-teman nih? Atau yang penting jalan aja deh gitu. Ada yang sudah punya mungkin? Imam sudah punya, Imam? Adakah yang sudah punya? Masih Ayo, siapa yang sudah lagi, punya? Bu. Hah? Masih disusun visinya, Bu. Oke. Yang sudah punya siapa? Ayo. Ayo, siapa yang sudah punya? Ini hari ini nih, jam ini di lembaga saya juga ada nih kursus bahasa Jepang level 2 untuk anak-anak. Ya. Jadi teman-teman nih yang sedang belajar nih ya, saya juga punya kursus bahasa Mandarin yang ngajar suami saya, Pak Rahmat, gitu. Ya, karena kami pernah lama di Taiwan, gitu ya, sehingga kami ingin bahkan di sekolah saya bahasa Mandarin ini wajib. Di sekolah kami bahasa Mandarin itu wajib. Dari TK, bahkan dari rumah Quran, ya, mereka-mereka yang siswa rumah Quran itu wajib belajar bahasa Mandarin. Karena orang Muslim itu harus kalau mau menguasai bisnis ya harus bisa bahasa Mandarin. Karena masalahnya nantinya yang menguasai dunia katanya adalah dari China, gitu ya, seperti itu, ya. Jadi bahasa Mandarin itu harus. Oke. Atau mungkin ada yang kebayang? Sudah kebayang nggak apa-apa?
disebutkan aja, kira-kira punya visi apa? Ngarang aja dulu deh, supaya saya bisa kebayang. Yuk, monggo, Mas Imam. Ya. Ya. Bisa aja misalnya budaya itu diwujudkan dalam positive behavior. Ya, positive behavior tuh misalnya mulai dari spiritual, gitu ya. Spiritual. Di spiritual itu kalau di kita ada misalnya sholat tepat waktu, berjamaah di masjid bagi laki-laki, gitu. Kemudian tadarus al-kahfi setiap Jumat dan belajar tahsin, ya, tahsin bersanad dan kajian setiap Jumat Jumat sore sekarang. Kemudian sedekah Jumat setiap Jumat pagi memberikan kepada masyarakat sekitar. Ya, jadi kantor saya ini terletak di pinggir jalan utama di Depok. Kita membagi-bagikan nasi gitu ya ke supir angkot yang lewat di depan kantor kita. Kemudian sholat duha setiap pagi gitu. Kemudian pada saat masuk gitu ya, mengucapkan salam saat masuk kantor, disiplin, datang tepat waktu, introspeksi diri, mengakui kesalahan, memberi solusi yang membangun, menegur secara santun, ya, sopan secara personal, ya, tidak di tempat umum. Maksudnya gini, maksudnya secara personal itu kalau misalnya kita menegur tim yang salah itu tidak di secara terbuka, tapi kita panggil, kemudian kita kasih informasi kesalahannya dia. Kemudian memberikan masukan dengan kalimat positif. Kemudian saling mengajarkan kebaikan, bersikap ramah gitu ya, senyum, salam, sapa, sopan santun. Kemudian makan bersama sebagai bentuk keakraban, kemudian berusaha mengambil tanggung jawab dan tidak menyalahkan, dan menjaga kebersihan lingkungan masing-masing serta peka terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya katakan, oh ada lampu yang belum mati gitu ya. Ketika mereka datang pagi-pagi, kita punya bibi gitu ya, lupa mematikan lampu, nggak usah pakai ini siapa sih gitu, itu nggak, langsung mematikan. Atau misalnya ada yang berantakan, itu nggak yang nunggu-nunggu, punya inisiatif, seperti itu kurang lebih positive behavior ya. Spiritualnya ada gitu ya, kemudian secara sikap ada. Bahkan kalau Anda misalnya bekerja gitu ya, saya sempat menjadi sebagai pekerja. Saya lama sebagai pekerja di bidang TV ya, pernah kerja di RCTI, Antv, kemudian Indosiar gitu. Yang enggak itu Net TV sama Metro TV ya. Kemudian di Trans TV gitu, di Trans 7 itu beberapa tes ya, ketika masuk dari mereka gitu, kita itu semacam seperti diberikan diuji gitu. Artinya diujinya misalnya gini, contoh air ya, ada keran gitu, dibiarkan mengalir gitu ya, ngocor terus kemudian pada saat kita mau wawancara itu si tukang OB-nya itu ya, si OB-nya membersihkan lantai, mondar-mandir gitu ya. Kemudian setelah itu kita disuruh masuk pada saat wawancara gitu. Terus tahu-tahu dibiarin aja, kita duduk. Nah, ini adalah salah satu upaya Anda misalnya sebagai seorang owner bisnis mau melakukan seperti itu, ngecek tim Anda ini adabnya benar atau tidak, boleh seperti itu misalnya. Oh, dia punya inisiatif atau tidak? Oh, karena dia ngelewatin ada keran air, nyala aja dia nggak ngerti ini, matiin. Terus ada OB lagi ngepel, bolak-balik dia nggak ngerti bilang permisi misalnya.
Kemudian pada saat disuruh masuk, dia nggak ngomong dengan mengatakan, selamat pagi Pak, permisi saya boleh masuk, atau boleh saya duduk duluan. Nah, hal-hal seperti itu. Itu ada memang yang sengaja disetting seperti itu oleh si pengelola gitu ya. Karena kebetulan waktu itu pas zaman saya masuk ke Trans TV itu yang namanya CT itu masih ibaratnya belum sesibuk sekarang. Jadi setiap pagi itu selalu memberikan pengarahan. Kalau sekarang kan beliau udah sangat sibuk ya. Jadi udah nggak sempet lagi ya, bahkan datang aja udah mulai jarang seperti itu. Jadi hal-hal itu bisa dipakai ya. Itu adalah positive behavior. Nah, apa yang tadi dijelaskan oleh Kang Dewa Eka gitu ya, Dewa Eka barusan, yang namanya culture gendeng itu kalau di kita namanya adalah positive behavior. Kalau kami culture-nya adalah generasi juara tangguh. Tadi singkatan dari apa? Seperti itu. Ada yang sudah kebayang? Ada yang sudah punya? Silakan, tidak usah perlu malu-malu. Vicky, Salsabila, Imam, Raditya, silakan. Erina atau selain Dayen, ini memang namanya selain Dayen ya? Iya, Bu. Wah, keren-keren. Ini berarti dulu ibunya favorit ya? Ngefans? Iya. Oh, iya. Oke. Ya. Ada? Sudah kebayang? Silakan. Kira-kira. Atau yang sudah menjalani? Yang sudah jalan, Erina atau Selandayan? Kira-kira positive behavior apa yang sudah dilakukan di dalam bisnis Anda? Ya, jangan pernah malu untuk mengatakan begini. Ini bisnis perusahaan. Jangan, saya mah masih UMKM, masih kecil. Jangan bilang gitu ya anak muda ya. Anak muda harus bilang, ini bisnis saya, ini perusahaan saya, gitu ya. Oke? Yuk, contoh satu saya tunjuk aja deh. Ya, saya tunjuk aja. Oke, kemarin tuh kayaknya yang sudah mantep itu kurang lebih ada Erlangga. Erlangga gimana Erlangga? Iya Bu, positive behavior ya. Nggak apa-apa, udah kebayang nggak kira-kira budayanya apa yang mau dibangun di bisnisnya Erlangga? Apa ya, kalau saya sih kemarin yang udah saya lakukan sih kan ya dari Nggak saya yang apa-apa, lakukan sih. nggak apa-apa. Gimana? Kayak kan saya juga jual beli barang-barang hobi ya Ibu. Jadi yang saya lakukan menghargai orang yang mau membeli barang saya gitu loh Bu. Jadi kayak nggak boleh menekan, harus benar-benar detail. Terus kalau nih yang paling saya itu sih kayak sebelum orang itu jawab, kita harus sudah tahu keperluannya apa. Misalkan dia membeli barang saya, berarti sebelum dia ingin menanyakan detailnya kayak gimana, ada yang minus atau enggak, saya sudah memberikan informasi tentang itu. Jadi memberikan berarti itu menjadi budaya atau menjadi positive behavior menurut Erlangga? Menurut saya itu lebih ke budaya ya Ibu, karena lebih ke budaya. Oke. Artinya kalau ke budaya itu artinya itu nanti harus dipahami oleh seluruh staf ya. Iya, kayak berbicara sopan kepada customer, itu hal yang paling penting sih Bu dalam bisnis yang mungkin akan saya jalani itu. Apalagi basisnya kebanyakan biasanya kan kalau misalkan yang saya bikin kan kayak sebuah toko, itu pasti tentu saya buka toko online-nya juga kan. Nah, berbicara ngechat dalam maksudnya message orang di WA ataupun di toko online-nya itu perlu bahasa-bahasa yang sangat sopan dan ya seperti itulah ya. Lebih sopan sih. Benar.
Artinya ini juga bahasa komunikasi by WA itu harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi kita kalau misalnya kita masih penawaran nggak boleh langsung closing. Kita harus menyapa dulu. Bahkan sekarang ini saya juga masih belajar ya, karena perkembangan ilmu ini sekarang cepat sekali ya. Apalagi saya termasuk ibaratnya kan bukan generasi milenial ya. Itu ada beli. Itu ada mau ini. Iya. Tadi. Jadi apa namanya? Oh iya, yang ada bang. Jadi kalau saya adalah lebih kepada misalnya sekarang ada satu ilmu ya, bahwasanya ketika kita ingin mengail ikan gitu, kita nggak bisa langsung ngasih produk kita, informasi produk kita apa. Jadi kita sudah tidak bisa lagi sekarang, cara sekarang adalah dengan hard selling. Kita bertanya kebutuhannya apa. Kemudian ini sebetulnya sering dilakukan oleh marketing perumahan ya. Bapak, rumah yang dibutuhkan seperti apa? Jadi kata siapa bahwa marketing atau misalnya memasarkan itu adalah lebih banyak ngomong? Enggak. Justru marketing yang handal itu lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar apa sih kebutuhan dari konsumen. Kayak misalnya orang jualan rumah ya, dia butuhnya apa? Gitu. Jadi kalau saya menawarkan sekolah saya selalu akan nanya, oke, ada yang bisa kami bantu? Kemudian setelah itu ada yang bisa kami bantu? Ananda saat ini umur berapa, Bu? Sudah sekolah? Oh, belum. Oke. Kemudian habis itu rencana sekolah mau kemana, Bu? Mau ke formal, non formal, atau pondok pesantren, atau bagaimana gitu. Kemudian oh iya sudah pernah sekolah formal, oke, rapor yang dimiliki terakhir rapor kelas berapa, Bu? Gitu. Nah itu sampai seperti itu baru kemudian kita push untuk menawarkan jasa kita. Nah ini nih bisa menjadi budaya. Tadi saya sebutkan kan budaya di kita itu ada, salah satunya adalah budaya di kita itu adalah networking. Nah tadi kan ada tuh ya generasi juara ya, itu ada networking di situ. Nah dengan networking itu paling tidak teman-teman paham, nah kan ada tolerance ya, makanya di kita walaupun basisnya muslim tapi non muslim kita terima dan sekarang jumlahnya makin banyak ya, apalagi ketika tahu bahwa di kita wajib percakapan bahasa Mandarin gitu ya. Kita banyak siswa dari Singkawang tuh, ya seperti itu. Kemudian setelah itu ada kebiasaan baik di kita, gitu. Jadi kebiasaan baik di kita adalah ada kegiatan-kegiatan yang kita misalnya ada ramah tamah secara online ya, jauh sebelum pandemi. Jadi seperti itu ya. Kurang lebih itu budaya yang ingin dikembangkan, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, apa namanya? Nanti saya akan memberikan materinya ya di aplikasi. Jadi nanti teman-teman bisa cek di sana di Elektanya. Nanti hari ini saya akan share tata cara Elekta. Elekta itu LMS ya, Learning Management System. Jadi kita nggak pakai Google Classroom ya. Karena Google Classroom itu cukup ribet kalau menurut kami ya, jadi kita pakai Elekta. Nanti saya berikan tata cara Elektanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, santai saja. Ya, santai saja, tidak usah sepaneng gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Kemudian waktunya tadi sudah disepakati, insya Allah. Mohon maaf, ini beberapa hari ini malam ya, diubah, besok kita akan mulai 4:30 ya, kita akan mulai 4:30 hari Kamis ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya, saya mohon maaf karena kondisi ini sepertinya salah makan, agak nggak enak. Salah makan, mungkin teman-teman tahu ya, buah cempedak gitu ya.
Yang rasanya kayak nangka ternyata lumayan panas di perut, jadi rasanya nggak ini. Nanti tugas-tugas nanti bisa diupload ketika nanti saya beritahukan cara menguploadnya, kemudian apa yang harus diupload nanti bisa di sana ya. Yang pertama adalah kemarin pilihan budaya nilai ya, nilai pribadi. Kemudian yang kedua adalah visi misi ya, visi misi perusahaan. Kemudian culture ya, culture atau budaya perusahaan. Dan yang kelima adalah positive behavior yang ingin ditanamkan ketika nanti memiliki sebuah perusahaan, memiliki bisnis. Di bisnisnya itu yang mau ditanamkan seperti apa. Paham ya? Paham semua aja, 5 ya? Ya. Apa namanya? Kenapa? Ya, ada pertanyaan, silahkan Mas Imam. Gimana Mas Imam? Belum, Bu. Tadi yang mau nanya siapa? Raditya atau Mas Imam? Atau Mas Radit? Enggak Bu, tadi balesin Ibu, paham. Oh paham, oh J. Oke siap, alhamdulillah ya kalau paham. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak usah, ini kita magang lebih kepada nambah ilmu ya, di luar kuliah ya, sehingga teman-teman bisa lebih siap nanti ketika sudah lulus ya. Sudah siap menjadi pebisnis handal. Oke? Siap ya semuanya ya. Oke, ya itu saja. Saya terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Mohon maaf saya kasih, Bu. duluan. Sami-sami, sama-sama. Iya, nggak apa-apa.